Matius bersaksi halaman 15. Tuhan Yesus berkata, kita tidak bisa melayani uang dan sekaligus melayani Allah. Mengapa demikian? Manusia hanya memiliki satu roh, entah kita milik Allah atau milik uang. Mari kita baca bagaimana pengajarannya. Seseorang tidak dapat melayani dua tuan, karena ia pasti membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Menghargai yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak bisa melayani Allah dan sekaligus melayani uang. Artinya, jika seseorang mengasihi uang, ia mungkin tidak lagi mengasihi Allah. Ia harus memilih mengasihi uang atau mengasihi Allah. Enter mengasihi Allah. Entah mengasihi uang, ia tidak bisa sekaligus mengasihi uang dan mengasihi Allah. Kita harus semata-mata melayani Allah. Orang yang melayani uang tidak akan menemukan Allah. Karena di dunia ini banyak orang yang serakah terhadap uang. Dan meninggalkan Allah. Misalnya, pernah ada seorang pemuda kaya yang diminta untuk menjual segalanya lalu mengikut Tuhan. Namun karena keserakahannya terhadap uang, ia meninggalkan Tuhan. Pergi dengan perasaan sedih. Meninggalkan Tuhan sama saja meninggalkan Allah. Kita tidak boleh mencintai uang dan juga mencintai dunia. Dulu ada seseorang, namanya Demas, yang mengikuti Rasul Paulus memberitakan Injil. Namun karena mencintai uang dunia ini, ia meninggalkan Paulus. Jika ia tidak meninggalkan Paulus, mungkin ia masih bisa menerima berkat indah itu. Tapi karena ia pergi, bisa jadi ia kehilangan berkat tersebut. Lalu bagi kita, mengapa tidak perlu mencintai uang? Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala yang kita perlukan, Bapa Surgawi telah menyediakannya bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengejar kerajaan Allah karena melayaninya. Seperti yang Tuhan katakan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di langit. Mereka tidak menebar, tidak menuai, juga tidak menyimpan persediaan di lumbung. Namun Bapa Surgawimu memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah umurnya sesaat saja? Artinya, banyak orang berkata, jika tidak punya uang, lalu apa yang akan kita makan dan minum? Mereka khawatir akan hal-hal ini. Namun anak Bapa Surgawi, Firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hal-hal ini, karena burung-burung kecil di langit tidak lebih mulia daripada kita. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di langit. Nyawa burung biasa saja. Namun Bapa Surgawi memberi mereka makan tepat pada waktunya. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Jadi jangan khawatir, apa yang akan kita makan jika tidak punya makanan? Lalu apakah kita perlu khawatir? Jika tidak punya pakaian, tidak perlu khawatir. Karena lihatlah bunga bakung di padang. Bunga liar ini tidak bekerja keras dan tidak memintal benang. Juga tidak membeli pakaian untuk dipakainya. Namun bunga bakung di padang berpakaian lebih indah daripada Raja Salomo dalam segala kemuliaannya. Saat Salomo dalam puncak kemuliaannya, pakaiannya tidak seindah salah satu bunga ini. Jadi, bukankah kita harus memiliki iman? Haruskah kita memiliki keyakinan? Siapa yang memberikan pakaian indah ini kepada bunga-bunga tersebut? Allah. Ya, Allah, bakat yang Engkau berikan kepada kami dipakai untuk menghiasi bunga-bunga dengan pakaian yang begitu indah. Lalu siapa yang memberi makan barang-barang kesel? Yang membuat burung-burung itu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian? Barang-barang tidak tahu pergi kerja keras. Dan juga tidak tahu cara menyimpan makanan di gudang. Siapa yang memberi makan burung-burung itu? Sehingga setiap hari mereka selalu punya cukup makanan? Allah. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Dan juga lebih berharga daripada bunga bakung. Jadi kita tidak perlu khawatir. Segala sesuatu yang kita perlukan, Allah sudah menyediakannya bagi kita sejak awal. Semua yang kita butuhkan, makanan, minuman, dan pakaian. Semuanya telah disediakan oleh Allah bagi kita. Kita hanya perlu melayani Allah saja. Orang-orang yang tidak mau melayani Allah, melainkan melayani uang. Mereka berkata, aduh, kalau tidak bekerja, tidak ada makanan. Kalau tidak bekerja, tidak ada pakaian. Kalau tidak bekerja, tidak mampu memelihara anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka mengandalkan tangan mereka sendiri untuk bekerja. Misalnya, saudara Sibo tidur di sana pada malam hari. Kadang-kadang melihat orang lain bekerja hingga larut malam. Bahkan bekerja sepanjang malam di tempat hiburan malam. Dalam sehari, mungkin mereka mendapat ratusan yuan. Mereka bekerja sangat keras. Tetapi apakah setiap bulan penghasilan mereka selalu cukup? Apakah setiap tahun, setiap bulan, uang mereka selalu cukup? Pada akhirnya, mereka tetap tidak memiliki apa-apa. Sudah bekerja keras. Kenapa tetap tidak memiliki apa-apa?
Karena lengan mereka tidak lebih kuat daripada lengan Allah. Makanan yang mereka usahakan tidak lebih baik daripada makanan yang disediakan Allah. Kemampuan mereka tidak lebih besar daripada kuasa Allah. Kita tidak mengandalkan lengan kita sendiri untuk bekerja demi diri kita. Tidak berusaha sendiri mencari makanan dan pakaian. Kita hanya mengandalkan Allah. Karena Bapa sendiri akan menyediakan makanan dan pakaian bagi kita. Dia sendiri akan menyediakan makanan bagi kita. Sebab Allah itu baik. Kita melayani Allah. Jauh lebih baik daripada kita mengejar uang. Biarkan kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan kita.